Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Lazis Abi Rosano selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Dasar, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kimia dengan judul yaitu tabel periode unsur dan ikatan kimia. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami sifat-sifat unsur serta bagaimana unsur-unsur tersebut dapat saling berkaitan membentuk suatu senyawa. Kami berharap melalui presentasi ini teman-teman semua dapat lebih memahami konsep tabel periode unsur dan ikatan kimia dengan lebih mudah dan jelas. Untuk menjelaskan materi lebih lanjut akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami pada slide selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rizky dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang hubungan konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik. Konfigurasi elektron adalah susunan pengisian atau penyebaran elektron-elektron di dalam inti atom, serta elektron yang mana bergerak mengelilingi inti dari atom tersebut di level-level energi atau kulit-kulit elektron tertentu. Hubungan antara konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik adalah fundamental. Konfigurasi elektron menentukan posisi unsur dan sebaliknya. Posisi unsur dalam tabel periodik memberikan petunjuk tentang konfigurasi elektronnya. Prinsip pengisian elektron. Yang pertama, prinsip Aufbau. Tingkat energi rendah ke tinggi elektron mengisi orbital dengan tingkat energi paling rendah terlebih dahulu sebelum menepati tingkat energi yang lebih tinggi. Yang kedua, prinsip larangan Pauli. Dalam suatu atom tidak ada dua elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Akibatnya suatu orbital hanya dapat diisi maksimal oleh 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Ketiga, aturan Hooke. Elektron akan menepati orbital yang kosong terlebih dahulu secara tunggal sebelum berpasangan. Hal ini bertujuan agar atom berada dalam keadaan energi serendah mungkin. Jadi untuk soal atau contoh soalnya seperti berikut. Namun saya akan menjelaskan singkat terlebih dahulu. Menuliskan konfigurasi elektron harus didasari pemahaman tentang urutan tingkat energi kulit dan subkulit suatu atom. Ada 4 subkulit yaitu S, P, D, dan F. Dan angka sebelum subkulit menunjukkan kulit. Subkulit 1S punya tingkat energi paling rendah, lalu naik ke subkulit 2S, 2P, 3S, 3P, sampai terakhir yang paling tinggi 8S. Elektron yang mengisi subkulit ini dituliskan dalam bentuk pangkat. Subkulit S maksimal terisi 2 elektron, 2 pangkat S pangkat 2, P terisi 6 elektron, P pangkat 6, D terisi 10 elektron, D pangkat 10, dan F terisi 14 elektron, F pangkat 14. Saat menuliskan konfigurasi elektron, kita harus menuliskan secara urut berdasarkan tingkat energi subkulit dari yang terendah ke tertinggi. Dan untuk menuliskan susunan kulit itu, maksimum yang dapat ditampung setiap kulit atom yaitu kulit K maksimal 2, kulit L maksimal 8, kulit M maksimal 18. Lanjut ke soal. Untuk soalnya itu, tentukan konfigurasi elektron 17Cl. Pembahasannya, konfigurasi elektron itu dari yang paling rendah ke tertinggi yaitu 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 5. Untuk susunan kulitnya itu 2, 8, 7. Jadi konfigurasi elektron Cl nya itu nomor atomnya 17 adalah 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 5 atau 287. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Sebelum masuk ke pembahasan materi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Prawira Jaya Kusuma dengan nomor NPM 104258116. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang menentukan letak unsur dalam tabel periodik, khususnya bagaimana menentukan periode, golongan, dan blok suatu unsur. Letak unsur dalam tabel periodik yaitu posisi suatu unsur berdasarkan periode, golongan, dan blok yang ditentukan oleh konfigurasi elektron atom unsur tersebut. Di sini dijelaskan bahwa posisi suatu unsur dalam tabel periodik ditentukan oleh konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah penyusunan elektron dalam kulit-kulit atom yang mengikuti aturan tertentu, seperti prinsip Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hund. Nah, konfigurasi elektron ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh Fajar. Namun, dalam konteks penentuan letak unsur, kita hanya fokus pada di mana elektron terakhir berada. Nah, dengan mengetahui konfigurasi elektron, kita bisa memahami yang pertama yaitu bagaimana atom tersusun, lalu yang kedua berapa kulit yang terisi, yang ketiga berapa elektron valensinya, dan yang keempat subkulit apa yang terakhir ditempati elektron. Nah, hal-hal ini yang menjadi dasar penentu periode, golongan, dan blok. Slide ini memberikan gambaran bahwa kunci dari seluruh proses adalah konfigurasi elektron. Tanpa konfigurasi elektron, kita tidak dapat menentukan letak unsur secara akurat. Masuk ke slide selanjutnya. Cara menentukan periode dan golongan. Di slide ini kita fokus pada dua aspek penting, yaitu periode dan golongan. Kita mulai dari periode. Periode menunjukkan jumlah kulit elektron yang terisi. Artinya, jika elektron terakhir suatu unsur berada pada kulit ketiga, maka unsur itu berada di periode 3. Misalnya, unsur seperti natrium dengan konfigurasi 2, 8, 1 berada di periode 3 karena elektron terakhir ada pada kulit ketiga. Mengapa periode itu penting? Karena periode menjelaskan ukuran atom, sifat logam atau non-logam, serta beberapa sifat periodik lainnya seperti jari-jari atom dan energi ionisasi. Selanjutnya kita masuk ke golongan, yaitu kolom vertikal pada tabel periodik. Golongan ini menunjukkan jumlah elektron valensi, yaitu elektron yang berada pada kulit paling luar. Dalam tabel periodik modern ada dua jenis golongan. Yang pertama itu golongan A atau golongan utama, unsur yang elektron akhirnya masuk ke subkulit S atau P. Nah, misalnya golongan 1A memiliki 1 elektron valensi, lalu golongan 7A memiliki 7 elektron valensi. Nah, yang kedua ada golongan B atau unsur transisi. Unsur yang elektron akhirnya masuk ke subkulit D atau F. Untuk transisi memiliki sifat logam yang kuat, titik lebur tinggi, dan sering digunakan dalam katalis. Nah, jumlah elektron valensi inilah yang menentukan tingkat reaktivitas unsur. Contoh paling jelas adalah golongan alkali atau Ia yang sangat reaktif karena hanya punya satu elektron valensi, sehingga sangat mudah melepaskannya. Jadi slide ini menjelaskan bahwa untuk menentukan periode dan golongan kita hanya perlu melihat kulit mana elektron terakhir berada dan berapa elektron valensi pada kulit terluarnya. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu menentukan blok unsur. Nah, slide ini menjelaskan tentang blok unsur. Blok unsur ditentukan oleh subkulit tempat elektron terakhir masuk, seperti gambar tabel periodik unsur di bagian kanan ini. Secara umum, ada 4 blok besar dalam periodik. Ada 4 blok besar dalam tabel periodik. Yang pertama adalah blok S, terdiri dari unsur golongan 1A dan 2A. Nah, elektron terakhir masuk subkulit S. Nah, terus jumlah unsur di blok S hanya ada 2 per periode. Terus contohnya yaitu H atau hidrogen, lalu Li atau litium, Be atau berilium, Na atau sodium, dan Mg atau magnesium. Nah, yang kedua ada blok P, terdiri dari golongan 3A dan 8A. Elektron terakhir masuk subkulit P, terus mengandung unsur logam ringan sampai non-logam. Nah, contohnya termasuk yaitu halogen dan gas mulia. Lalu yang ketiga yaitu blok D, menunjukkan unsur transisi atau golongan B. Elektron terakhir masuk subkulit D, terus unsurnya umumnya logam dengan warna khas, sering digunakan sebagai katalis. Nah, berikut contohnya yaitu Fe atau iron, Cu atau copper, Zn atau zinc, Cr atau chromium, dan Mn atau manganese. Nah, yang keempat ada blok F, terdiri dari latanida dan actinida. Nah, elektron terakhir masuk ke subkulit F. Unsur-unsurnya berada di baris terpisah di bawah tabel periodik. Nah, di sini banyak yang bersifat radioaktif.
Mengapa blok itu penting? Karena blok menjelaskan karakter subkulit yang ditempati elektron dan memberikan gambaran tentang bagaimana unsur itu bereaksi secara kimia. Nah, slide ini juga ada gambar tabel periodik warna-warni yang memperlihatkan posisi masing-masing blok. Tuh, dengan melihat tabel itu, kita bisa dapat cepat mengetahui sifat dasar suatu unsur hanya dari blok tempat ia berada. Oke, masuk ke slide selanjutnya, yaitu contoh soal. Slot ini adalah bagian yang paling penting karena kita akan mempraktikkan cara menentukan posisi suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, soalnya ini sebuah atom memiliki nomor atom 9, tentukan letak unsur tersebut dalam tabel periodik. Nah, lihat gambarnya. Tahap pertama adalah menentukan konfigurasi elektron. Nomor atom 9 berarti ada 9 elektron, maka konfigurasinya adalah 1s kuadrat, 2s kuadrat, dan 2p pangkat 5. Jika dijumlahkan per kulit, kita dapat susunan kulit yaitu 2 dan 7. Tahap kedua adalah menentukan periode. Elektron terakhir ada di kulit kedua, jadi unsur tersebut berada di periode 2. Nah, tahap ketiga menentukan golongan. Elektron valensi sama dengan 7. Maka masuk ke golongan 7A atau golongan 17 pada tabel periodik modern. Tahap keempat menentukan blok. Elektron terakhir masuk ke subkulit P, maka unsur tersebut berada di blok P. Kesimpulannya, unsur nomor atom 9 adalah fluorine atau F dengan posisi periode 2, terus masuknya ke golongan 7A, lalu berada di blok P. Dengan contoh ini kita dapat melihat bahwa menentukan letak unsur sebenarnya sangat mudah jika kita tahu langkah-langkahnya. Oke, penutup dari keseluruhan slide yang sudah kita bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa konfigurasi elektron adalah kunci utama dalam menentukan periode, golongan, dan blok. Oke, akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih dari materi kali ini. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur adalah sifat atom yang berubah secara teratur atau berulang dalam tabel periodik. Pola ini muncul karena konfigurasi elektron yang tersusun secara sistematis. Nih, di sini ada contoh tabel periodiknya. Di dalam sifat-sifat unsur periodik itu ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegatifan. Apa itu jari-jari atom? Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke elektron yang paling luar. Energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari atom netral. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan saat sebuah atom netral menangkap satu elektron ke dalam kulit elektron terluar dan membentuk ion negatif. Elektronegatifan adalah kemampuan suatu atom dalam menarik pasangan elektron ikatan dengan atom lainnya. Semakin besar keelektronegatifan suatu atom, maka akan semakin besar pula kemampuannya dalam menarik pasangan elektron tersebut. Sini aja jari-jari atom. Ukuran atom cenderung meningkat dari kanan ke kiri dalam sebuah periode dan dari atas ke bawah dari sebuah golongan. Disebabkan oleh perubahan jumlah proton dan elektron dari sebuah atom. Ketika proton dan elektron bertambah, maka tarikan antar inti atom dan elektron akan semakin kuat, sehingga jari-jari atom akan semakin kecil. Sebaliknya juga gitu, ketika jumlah lapisan elektron bertambah, maka jarak antara inti atom dan lapisan telur elektronnya semakin jauh, sehingga jari-jari atom akan bertambah besar. Di sini ada contoh jari-jari atom. Pada tabel periodik, jari-jari atom akan bertambah kecil ketika bergerak dari litium ke fluorin karena jumlah proton dan elektronnya semakin bertambah sehingga kekuatan tarikan elektrostatik antar inti atom dan elektron akan meningkat seperti contoh unsur litium dan fluorin. Di sini ada litium, di sini ada fluorin. Contoh jari-jari atom. Demikian pula pada golongan jari-jari atom. Jari-jari atom cenderung meningkat dari atas ke bawah ketika bergerak dari litium menuju ke sodium, karena jumlah lapisan elektronnya bertambah dan jarak antar inti dan lapisan terluar elektronnya semakin jauh. Energi ionisasi. Pada tabel periodik energi ionisasi itu akan cenderung meningkat dari kiri ke kanan di dalam sebuah periode dan dari bawah ke atas dalam sebuah golongan.
Hal ini disebabkan oleh perubahan jarak antara inti atom dan elektron valensianya. Contoh energi ionisasi. Ketika bergerak dari kiri ke kanan dalam satu periode, jumlah proton pada inti atom akan meningkat sehingga gaya tarik antar inti atom dan elektron valensinya akan semakin kuat. Ini menyebabkan energi ionisasinya akan meningkat karena elektron valensinya semakin sulit untuk dikeluarkan dari atomnya. Ini ada contoh energi ionisasi. Ketika bergerak dari bawah ke atas dalam suatu golongan, ukuran atom cenderung lebih mengecil, sehingga elektron valensianya semakin dekat dengan inti atom dan energi ionisasi tentu akan semakin meningkat. Saya Arkan Maulana Muzaki. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi teman saya sampaikan. Materinya tentang sifat periodik unsur. Oke, sifat periodik unsur adalah sifat-sifat atom yang berubah secara teratur ataupun berulang dalam tabel periodik. Pola ini muncul karena konfigurasi elektron yang tersusun secara sistematis. Nah, selanjutnya itu adalah afinitas elektron dan keelektronnegatifan. Pertama, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan saat sebuah atom netral menangkap satu elektron ke dalam kulit elektron keluar mereka dan membentuk ion negatif. Dan untuk keelektronnegatifan adalah kemampuan suatu atom dalam menarik pasangan elektron ikatannya dengan atom lain. Semakin besar keelektronnegatifan suatu atom, maka akan semakin besar pula kemampuannya dalam menarik pasangan elektron tersebut. Kemudian penjelasan lebih lanjut tentang afinitas elektron. Afinitas elektron secara umum, semakin besar atom, maka akan semakin kecil afinitas elektronnya. Karena elektron akan cenderung lebih mudah masuk dalam atom yang lebih kecil. Faktor yang mempengaruhi afinitas elektron, yang pertama itu ada ukuran atomnya, kedua keadaan ionik, dan ketiga konfigurasi elektron. Dan untuk contoh afinitas elektron akan meningkat dari kiri ke kanan pada tabel periodik dikarenakan ukuran atom akan semakin kecil dari kiri ke kanan sehingga elektron akan lebih mudah tertarik ke dalam atomnya. Bisa dilihat di sini unsur sulfur dan klorin. Akan lebih besar klorin afinitas elektronnya karena dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron semakin besar. Contoh lain dari afinitas elektron cenderung menurun dari atas ke bawah di dalam sebuah golongan. Ini dikarenakan ukuran atom semakin bertambah sehingga jarak antar inti atom dan elektronnya akan semakin jauh sehingga daya tarik elektrostatis antara inti dan elektron akan semakin melemah. Bisa dilihat lagi di sini antara unsur fluorin dengan klorin, lebih besar unsur fluorin afinitas elektronnya karena dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektronnya semakin kecil. Selanjutnya itu keelektronnegatifan. Sifat keelektronnegatifan bervariasi pada tabel periodik. Pada umumnya akan meningkat saat bergerak dari kiri ke kanan dalam sebuah periode, sedangkan dalam sebuah golongan sifatnya akan meningkat dari bawah ke atas. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya daya tarik inti atom pada elektron. Dengan demikian, atom yang berada di sebelah kiri dan bawah tabel periodik akan cenderung memiliki keelektronnegatifan yang lebih kecil, sedangkan atom yang berada di sebelah kanan dan atas tabel periodik akan cenderung memiliki keelektronnegatifan yang lebih tinggi. Bisa dilihat di sini contohnya. Dalam satu golongan antara unsur fluorin dan klorin akan lebih besar unsur fluorin dalam satu golongan karena dalam satu golongan dari atas ke bawah keelektronnegatifan semakin berkurang. Di sisi lain, dalam satu periodik, contohnya unsur fluorin dan klorin, akan lebih besar klorin
unsur sulfur dan klorin akan lebih besar klorin keelektronegatifannya dalam satu periodik. Karena dalam satu periodik dari kiri ke kanan keelektronegatifannya semakin bertambah. Berikutnya ada contoh soal dan penjelasan. Di antara unsur berikut, manakah yang memiliki jari-jari atom yang paling besar? A. Na, B. Mg, C. Al, D. Si. Nah, semua unsur itu berada dalam satu periode, yaitu periode ketiga. Aturan periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom mengecil karena gaya tarik inti terhadap elektronnya semakin kuat. Untuk urutan jari-jari yang terbesarnya yaitu Na, Mg, Al, Si. Jadi jawabannya itu A, Na. Di sini juga ada soal pertama, manakah unsur yang memiliki jari-jari atom lebih besar antara Na, natrium, dan K, kalium. Kedua, antara unsur Cs dan Na, manakah yang memiliki energi ionisasi lebih kecil. Nah, mungkin segitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyu Saputro dari kelas 1 IB01 dan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi saya di kelompok 2, yaitu tentang aturan oktet. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Aturan oktet menyatakan bahwa atom-atom cenderung memiliki 8 elektron di kulit terluarnya atau yang disebut dengan kulit valensi agar mereka stabil dan menyerupai konfigurasi gas mulia. Secara konsep orbital, atom yang memenuhi kaidah oktet dicirikan oleh konfigurasi elektron yaitu Ns pangkat 2 dan Np pangkat 6. Konfigurasi stabil ini mensyaratkan penggunaan minimal dua jenis orbital, yaitu orbital S dan orbital P pada kulit valensinya. Di sini pada gambar pertama yaitu adalah aturan oktet. Saya ambil itu unsur F2 yang dimana atomnya itu adalah atom F yang disebut dengan atom fluor. Di dalam tabel periodik sendiri dia termasuk dalam golongan 7A dan memiliki elektron valensi yaitu 7. Nah, karena unsurnya F2 jadinya dia memiliki 2 atom fluor yang dimana masing-masing dari atom fluor ini memiliki 7 elektron valensi. Nah, agar mereka berdua mencapai kadar oktet, maka mereka saling memberi dan saling melepaskan dan menerima elektron. Jadi ya, kita lihat di sini gambarnya saling berdekatan, di mana atom fluor yang pertama dia menerima satu elektron dari atom fluor yang kedua, dan begitu juga sebaliknya atom fluor yang kedua juga menerima satu elektron dari atom fluor yang pertama, sehingga mereka berdua sudah dalam keadaan oktet dan sudah memiliki 8 elektron valensi. Nah, kita masuk ke aturan duplet. Nah, aturan duplet ini dalam aturan oktet sendiri adalah merupakan pengecualian terdapat pengecualian penting yang dikenal juga sebagai kaidah duplet di aturan oktet, yang dimana aturan duplet sendiri berlaku pada atom-atom ringan, khususnya yaitu hidrogen yang termasuk dalam golongan non-logam dan atom helium yang termasuk dalam golongan gas mulia. Nah, kedua atom ini hanya memerlukan 2 elektron saja untuk mencapai kadar stabil. Jadi di aturan duplet ini dia memerlukan minimal hanya memerlukan 2 elektron saja untuk mencapai kadar stabil, dan mensyaratkan penggunaan orbitalnya itu S ya. Orbitalnya itu hanya S saja. Nah, contohnya gambarnya itu ini. Contoh ini saya ambil itu unsur H2 dengan atom itu atom H, yang dimana atom H itu memiliki elektron valensinya itu satu saja. Nah, agar dia mencapai kadar yang stabil, yaitu memerlukan 2 elektron untuk mencapai aturan duplet, maka karena unsurnya adalah H2, jadi dia memiliki 2 atom hidrogen, jadi mereka saling berbagi elektron, menerima dan melepas, berbagi, saling berdekatan. Maka mereka berdua sudah mencapai keadaan duplet, dan sudah memiliki 2 elektron valensi gitu. Nah, di sini ada 2 gambar. Yang pertama aplikasi keduanya dalam suatu senyawa, dan gambar keempat itu adalah aplikasi dalam suatu senyawa. Nah, kita jelaskan aplikasi keduanya dalam suatu senyawa itu maksudnya aturan oktet dan aturan duplet. Sini status senyawanya itu adalah NH3 atau yang disebut dengan amonia, yang dimana nitrogen itu memiliki elektron valensi yaitu 5,
Agar dia mencapai keadaan oktet, dia memerlukan 3 elektron lagi. Nah, disinilah si H ini, ketiga atom H ini berikatan dengan si atom nitrogen, sehingga si atom nitrogen ini menerima tiga elektron ya dari masing-masing hidrogen. Menerima satu elektron dari masing-masing hidrogen dari hidrogen ini. Jadi karena si N ini ketambahan 3 elektron dari hidrogen, jadinya dia sudah mencapai keadaan oktet. Itu elektron valensinya jadi berjumlah 8. Begitu juga si atom H-nya sudah mencapai keadaan stabil, yaitu keadaan jutet, karena sudah menerima 1 elektron dari atom N. Jadi dari 3 atom hidrogen ini sudah mencapai keadaan duplet. Nah, pada gambar yang terakhir ini itu adalah senyawanya itu SiF4 atau disebut dengan silikon tetrafluorida. Yang dimana Si atau silikon ini merupakan pusat dari senyawa tersebut. Yang dimana Si memiliki elektron valensi yaitu 4. Untuk mencapai keadaan oktet dia memerlukan 4 elektron lagi. Disinilah 4 atom fluor ada gitu, yang berikatan dengan si Si, sehingga si Si menerima 4 elektron dari atom fluor, sehingga keadaan si Si ini sudah mencapai keadaan stabil, yaitu sudah memiliki elektron valensi yaitu berjumlah 8. Begitu juga keempat atom fluor ini, yang dimana atom fluor itu kan 7, karena dia mau mencapai keadaan oktet, dia harus mendapatkan 1 elektron lagi tuh, karena akhirnya dia dapat 1 elektron dari keempat atom fluor ini mendapat 1 elektron dari si Si. Jadinya mereka berempat nih, si 4 elektron fluor ini sudah dalam keadaan oktet juga. Jadi si pusatnya itu si Si juga sudah 8, si keempat atom fluornya juga sudah dalam keadaan oktet, itu sudah sudah memiliki jumlah elektron valensinya sudah berjumlah 8. Kita lanjut ke peranan elektron valensi dalam aturan oktet. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit atom terluar dan berperan penting dalam pembentukan ikatan kimia. Atom dengan elektron valensi kurang dari 8 akan berusaha mencapai konfigurasi oktet. Caranya yaitu atom logam cenderung melepaskan elektron valensi untuk mencapai konfigurasi gas mulia. Nah, sedangkan atom non-logam cenderung menerima atau berbagi elektron untuk melengkapi oktetnya. Nah, caranya juga ada 3. Selain 2 cara ini ada juga 3 cara lain, yaitu caranya unsur yang memiliki susunan elektron valensi 1, 2, dan 3 itu cenderung melepaskan elektron. Lalu cara yang kedua itu unsur yang memiliki susunan elektron valensi itu 4, 5, dan 6 cenderung menangkap elektron. Lalu cara yang ketiga itu unsur yang memiliki susunan elektron valensi 8 itu sudah merupakan susunan elektron yang stabil. Tuh. Ada 5 cara. Yang pertama atom logam. Ini cara untuk nentuinnya ya. Atom logam, atom non-logam, terus juga kalau unsurnya memiliki susunan elektron 1, 2, dan 3. Lalu juga ada unsur yang memiliki susunan elektron valensi 4, 5, 6 itu gimana gitu. Dan juga kalau si unsurnya itu memiliki susunan elektron 8 tuh elektron valensinya 8 itu gimana. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, itu pengecualian dalam aturan oktet. Jadi di aturan oktet sendiri ada pengecualian. Nah, di dalam pengecualian ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama itu senyawa dengan elektron valensi ganjil. Maksudnya senyawa dengan elektron valensi ganjil itu adalah di mana jumlah total elektron valensi dalam struktur Lewis tersebut adalah berjumlah ganjil, yang mengakibatkan senyawa tersebut tidak memenuhi aturan oktet. Nah, contohnya itu NO2 atau nitrogen dioksida. Nah, ini ada gambarnya. Ini ada ikatan rangkapnya. Gambar ikatan rangkapnya seperti ini. Kenapa senyawa NO2 ini masuknya ke pengecualian bagian senyawa dengan elektron valensi ganjil? Karena si atom N yang menjadi pusat dari senyawa NO2 tersebut itu hanya memiliki elektron valensi yaitu 7. Padahal sudah berikatan nih dengan dua atom oksigen, namun
si atom pusatnya si N ini hanya memiliki total elektron valensinya itu 7, yang mana 7 itu adalah yang ganjil. Jadi dia masuk dalam bagian senyawa pengecualian aturan oktet bagian senyawa elektron valensi ganjil. Nah, lanjut ke oktet tidak sempurna atau tidak lengkap. Itu maksudnya adalah di mana atom pusat dalam suatu senyawa tersebut memiliki atau ya bisa jelaskan itu si atom pusatnya itu kurang dari 8 elektron valensi. Jadi dia atom pusatnya itu kurang dari 8 elektron valensinya kurang dari 8 lah. Nah, contohnya itu senyawa BF3 atau yang disebut dengan boron trifluorida. Di sini gambar sinyalnya seperti ini, maksudnya pusatnya kurang dari 8 itu begini. Karena si B ini memiliki 3 elektron valensi saja, kan kurang dari 8 tuh. Nah, jadinya mengakibatkan dia jadi oktet yang tidak sempurna. Begini. 3 elektron valensi boron itu maksudnya saya anggap lengan ya. Lengan itu maksudnya elektron valensinya ya. Karena dia si boron itu cuma punya 3 lengan, 3 lengan saja, yang dimana ketiga lengan ini sudah berikatan dengan atom fluor, ada 3 atom fluor. Ya, jadinya total dari pusat senyawa ini yang boron adalah pusat dari senyawa tersebut itu cuma berjumlah senyawanya si bukan ya, maksudnya elektron valensinya hanya berjumlah 6 di pusat senyawa tersebut. Boron ini cuma punya elektron valensi itu 6 saja, padahal sudah berikatan dengan 3 elektron sudah berikatan dengan 3 atom fluor. Namun karena lengannya cuma 3 ya jadinya seperti ini, kurang 2 lagi ya. Namun karena lengan si boron cuma 3 ya jadi seperti itu. Dia tidak dalam keadaan oktet, tapi maksudnya dalam oktet tidak sempurna gitu. Jadi kita lanjut ke pengecualian dalam aturan oktet yang terakhir, itu adalah bagian 3, itu adalah oktet diperluas atau berkembang. Maksudnya oktet diperluas atau berkembang itu di mana atom pusat pada suatu senyawa memiliki lebih dari 8 elektron valensi. Nah, ya, contohnya itu senyawa XeF4 atau yang disebut dengan xenon tetrafluorida. Nah, jadinya karena si pusat senyawanya ini adalah Xe, sedangkan Xe sendiri itu udah 8, udah dalam keadaan oktet. Namun karena ketambahan 4 elektron dari atom fluor, jadinya si atom pusatnya si Xe ini total elektron valensinya jadinya 12. Nah, itu kan lebih dari 8, jadinya dia masuk dalam oktet diperluas atau berkembang gitu. Si 4 atom fluornya ini sudah dalam keadaan oktet. Namun karena si Xe-nya jadinya mengakibatkan si Xe-nya kelebihan 4 elektron, jadinya dia masuk dalam oktet diperluas. Nah, kita masuk ke contoh soal dan penjelasan. Nah, soalnya itu bagaimana cara atom hidrogen dan oksigen membentuk molekul air H2O agar ikatan oktet terpenuhi. Cara penyelesaiannya yaitu kan oksigen kan memiliki 6 elektron valensi, hidrogen memiliki 1 elektron valensi. Nah, karena H2O hanya ada 2, jadinya 2 atom hidrogen berbagi elektron dengan atom oksigen. Jadi si atom oksigen ini akhirnya punya 8 elektron, karena oksigen kan 6, karena ketambahan dari 2 atom hidrogen, jadi kan ketambahan 2 dari 2 atom hidrogen, jadinya totalnya 8 elektron si oksigen. Dan si oksigen ini sudah dalam keadaan oktet, sudah masuk keadaan oktet karena sudah menerima sudah menerima 2 elektron dari masing-masing hidrogen, atom hidrogen gitu. Dan juga setiap hidrogen juga punya 2 elektron karena berbagi dengan oksigen, dan jadinya si 2 atom hidrogen ini sudah mencapai aturan Duplet, sudah dalam keadaan stabil lah. Nah, jadinya kayak gini nih, maksudnya atom H yang pertama dia memberikan atomnya ke oksigen dan juga
menerima satu elektron dari oksigen. Jadinya si hidrogen ini kan hidrogen yang pertama sudah dapat 2 elektron, jadinya dia sudah dalam keadaan stabilnya dalam keadaan duplet. Dan juga hidrogen yang kedua juga ngasih nih elektronnya ke oksigen dan juga dapat elektron juga dari oksigen. Jadinya H-nya udah ada 2 elektron. Si H yang kedua ini sudah dapat 2 elektron, jadinya dia juga sudah dalam keadaan duplet. Jadi kedua atom hidrogen ini sudah dalam keadaan duplet dan keadaannya stabil. Dan oksigen juga sudah dalam keadaan stabil karena sudah dapat sudah dapat elektron di hidrogen pertama dan sudah dapat elektron kedua di hidrogen yang kedua. Jadinya keadaannya sudah memiliki elektron valensi 8 dan keadaannya sudah oktet dalam keadaan stabil. Nah, itu saja penjelasan yang saya bisa berikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga semoga materi yang telah saya jelaskan di video ini bisa dapat kalian pahami dan dimengerti. Dan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iftikar Razik dari kelompok 2 NPM 10425481. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ikatan ion. Ikatan ion terbentuk akibat perpindahan elektron dari atom logam ke non-logam. Atom logam melepaskan elektron untuk menjadi kation, sedangkan non-logam menerima elektron menjadi anion. Gaya tarik elektrostatik antara kation dan anion, inilah yang disebut ikatan ion. Ciri-ciri senyawa ion: yang pertama, titik leleh dan titik didih tinggi. Yang kedua, larut dalam air. Yang ketiga, menghantarkan listrik dalam bentuk cair atau larutan elektrolit. Yang keempat, umumnya berbentuk kristal padat pada suhu ruang. Selanjutnya, pasangan unsur yang membentuk ikatan ion. Di sini ada natrium, Na plus klor, Cl menjadi NaCl. Magnesium Mg plus oksigen O menjadi MgO. Kalsium Ca plus klor Cl menjadi CaCl2. Lithium Li plus fluor F menjadi Lif. Logam cenderung melepaskan elektron menjadi ion positif kation. Non-logam cenderung menerima elektron menjadi ion negatif anion. Ion bermuatan berbeda saling tarik-menarik membentuk ikatan ion. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini atom aluminium Al dan klor Cl membentuk senyawa ion. Cara menjawabnya di sini Al memiliki nomor atom 13. Jadi konfigurasi elektronnya 283. Di sini Al aluminium melepaskan 3 elektron menjadi Al3+. Selanjutnya ada klor Cl. Di sini nomor atomnya 17. Jadi konfigurasi elektronnya 287. Di sini klor menangkap atau menerima 1 elektron menjadi Cl-. Untuk menyeimbangkan muatannya, di sini konfigurasi elektron 3+ ditambah konfigurasi elektron 3-. Jadi hasilnya muatan Al3+ tambah 3Cl- sama dengan AlCl3. Senyawa aluminium Al klorida Cl menjadi AlCl3. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aldi Maulana. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ikatan kovalen. Apa sih ikatan kovalen tuh? Jadi, ikatan kovalen adalah ketika 2 atom non-logam saling berdekatan untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Karena kedua atom ini stabil, maka terjadi ikatan elektron di kulit terluarnya yang terbagi pada aturan oktet dan duplet, yang dimana nilai konfigurasi elektron terakhir menjadi nilai kulit terluar. Nah, di sini ada 4 jenis ikatan kovalen. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal. Contohnya itu, ikatan kovalen tunggal itu adalah ketika atom non-logam saling berbagi satu pasangan elektronnya.
Ya, contohnya itu ada H2O atau air. Nilai H di sini adalah hidrogen, dia mempunyai nilai kulit terluarnya yaitu adalah 1 elektron. Dan oksigen mempunyai nilai kulit terluarnya yaitu 6, di mana awalnya oksigen di sini mempunyai nilai elektron 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, oksigen ini membutuhkan 2 elektron lagi untuk mencapai konfigurasi yang stabil. Maka di sini dia dipasangkan dengan 2 atom hidrogen. Di sini juga atom hidrogen berbagi 1 elektron kepada oksigen. Jadi nilai hidrogen di atom ini memiliki elektron 2 yang sudah dianggap stabil, dan oksigen memiliki nilai elektron 6 yang sudah dianggap stabil. Nah, yang kedua itu adalah ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 sama seperti ikatan kovalen rangkap 1, hanya saja mereka berbagi 2 pasang elektronnya. Nah, yang di sini ada contoh itu pada nilai O2. Oksigen yang tadi sudah dijelaskan, oksigen mempunyai nilai kulit terluarnya yaitu 6. Nah, di sini 2 oksigen dipasangkan yang saling berbagi 2 pasang elektronnya untuk mencapai nilai konfigurasi elektron yang sama-sama stabil. Nah, yang kedua ada ikatan kovalen rangkap 3. Di sini contohnya adalah N2 atau N itu adalah nitrogen. Nah, nitrogen memiliki nilai kulit elektron terluarnya yaitu 5. Nah, dalam ikatan kovalen rangkap 3 atom saling berbagi 3 pasang elektron valensinya. Di sini nilai nitrogen, 2 nitrogen ini saling berbagi 3 pasang elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil yaitu 8 elektron. Dan kovalen koordinasi yang dicontohkan dengan SO3. Nah, ikatan kovalen koordinasi itu sendiri adalah di mana terdapat 2 kombinasi, yaitu adalah ikatan kovalen tunggal rangkap 2 atau rangkap 3 yang dikombinasikan ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi itu sendiri adalah di mana ada satu atom yang hanya menerima elektron dari atom lainnya tapi tidak membagi elektronnya kepada atom tersebut. Contohnya di sini adalah sulfur. Sulfur di sini memiliki nilai kulit terluarnya yaitu 6 dan dikombinasikan dengan 3 atom oksigen, di mana satu atom oksigen membagikan nilai elektronnya kepada sulfur untuk menjadi atom yang stabil. Nah, tapi di 2 atom oksigen ini dia hanya menerima elektron dari sulfur tapi tidak membagi elektronnya kepada atom tersebut. Nah, terus di sini ada contoh soal dan penjelasannya. Tentukan jenis ikatan yang terbentuk antara 2 atom hidrogen atau H2. Nah, 2 atom hidrogen itu adalah, kan hidrogen itu memiliki nilai konfigurasi elektron itu 1. Nah, dia membutuhkan 1 elektron lagi untuk mencapai nilai stabil. Maka dibutuhkan 2 nilai hidrogen, 2 atom hidrogen untuk mendapatkan nilai elektron yang stabil dan mencapai nilai 2 elektron tersebut. Kemudian ada lagi berikan jenis ikatan koordinasi pada ikatan koordinasi. Nah, dalam senyawa HNO3 di mana satu atom oksigen yang hanya menerima elektron valensi dari nitrogen tanpa memberikan elektron valensinya ke atom yang lain. Nah, di sini contohnya. Di sini nilai oksigen hanya menerima elektron dari nilai nitrogen. Jadi dia tidak membagi elektronnya tersebut kepada atom lain. Nah, di sini nitrogen sendiri dia untuk mencapai nilai yang stabil dia meminta atom oksigen yang lainnya untuk mencapai nilai yang stabil. Begitu saja penjelasannya. Terima kasih. Di sini ada soal yang bisa dijawab. Nama saya Mulana Permana. Dari kelompok 2, kali ini saya akan merevisi presentasi yang sudah saya presentasikan sebelumnya.
Pertama-tama kita bahas materi, yaitu pengertian struktur Lewis. Apa itu struktur Lewis? Struktur Lewis adalah diagram yang digunakan dalam kimia untuk menunjukkan bagaimana atom-atom dalam suatu molekul berikatan dan bagaimana elektron valensinya terdistribusi. Dalam struktur Lewis terdapat dua, yaitu titik dan X. Manfaat. Struktur Lewis memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama menunjukkan susunan elektrovalensi, yang kedua adalah menjelaskan jenis ikatan kimia, dan yang ketiga adalah penting dalam reaksi kimia. Untuk contoh soalnya yaitu pertama-tama kita tentukan aturan oktetnya terlebih dahulu, yang dimana C sama dengan 2,4, yang dimana 2 adalah duplet dan 4 adalah elektrovalensinya. Untuk CI adalah 2,8,7, dimana 2 adalah duplet dan 8 adalah oktet, dan yang terakhir 7 adalah elektrovalensinya. Di sini adalah penjelasan dari elektrovalensinya, yang dimana C sama dengan 4, Cl sama dengan 7, Cl substansi 2 sama dengan 7 kali 2, karena ada Cl substansi 2 yaitu kali 2 sama dengan 14, yang dimana akan menjadi struktur seperti ini. Kenapa C itu menjadi atom pusat? Jika ada yang bertanya, karena C memiliki elektronegativitas terendah, sedangkan C memiliki elektronegativitas rendah dibandingkan Cl. Jadi itulah kenapa C menjadi atom pusat dan akan menjadi jenis struktur seperti ini, jadi mana akan berkaitan dengan Cl dan C. Yang kedua, untuk contoh soal kedua adalah tuliskan jenis struktur Lewis dari unsur atom SO substansi 2. Yang pertama, tentukan aturan oktet terlebih dahulu, yang dimana S 2,8,6. 2 adalah duplet, 8 adalah oktet, dan 6 adalah elektrovalensinya. Sedangkan O 2 duplet, 6 elektrovalensinya. Untuk elektrovalensinya ini adalah penjelasannya, S sama dengan 6, O sama dengan 6. O substansi 2, yang dimana ini adalah 2, yang dimana kali 2 adalah 12. 6 kali 2 sama dengan 12. Yang dimana akan menjadi struktur, karena untuk menentukan atom pusat terlebih dahulu, kita menentukan elektronegativitasnya terlebih dahulu, yang dimana S itu lebih rendah dibandingkan O. Setelah itu kita tentukan menjadi struktur ini terlebih dahulu, yang dimana ini adalah dioktetkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dioktetkan, dan ini dioktetkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan hasilnya menjadi seperti ini, sisanya terus ini, dan akan menjadi jenis struktur rangkap 2 dan rangkap 1. Menjadi seperti ini. Oktet, ini oktet, dan ini oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari kelompok 2 yang kami presentasikan ini yaitu konfigurasi elektron merupakan dasar penting dalam memahami sifat dan perilaku unsur kimia. Susunan elektron dalam atom menentukan letak unsur pada tabel periodik, di mana jumlah kulit menunjukkan periode dan jumlah elektron valensi menunjukkan golongan. Perbedaan konfigurasi elektron menyebabkan variasi sifat periodik unsur seperti jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Selain itu, kecenderungan atom untuk mencapai kestabilan melalui aturan oktet menjelaskan terbentuknya ikatan ion dan ikatan kovalen. Dengan demikian, pemahaman mengenai konfigurasi elektron memberikan landasan teoritis dalam menjelaskan posisi unsur, sifat periodik, serta jenis ikatan kimia yang terbentuk dalam suatu senyawa. Terima kasih.
Sekian dari kelompok 2. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.